Baik, selamat malam untuk Pak dosen dan teman-teman. Saya Nofrison Dokedida. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang reaksi adisi. Reaksi adisi ialah suatu reaksi pemutusan ikatan rangkap dengan cara penambahan unsur baru atau biasa juga dikatakan sebagai reaksi di mana senyawa yang berikatan rangkap menerima atom atau gugus atom sehingga ikatan rangkapnya berubah menjadi ikatan tunggal. Nah, reaksi adisi ini biasanya dapat terjadi pada ikatan rangkap dua atau disebut alkena, dan juga ikatan rangkap tiga yang disebut alkuna, di mana terdapat ikatan pi. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dari reaksi adisi, yang antara lain yang pertama yaitu terjadi pada senyawa tak jenuh atau memiliki ikatan rangkap. Kedua, mengubah ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Yang ketiga, penambahan atom atau gugus baru pada suatu molekul. Dan keempat, yaitu umumnya bersifat eksotermis atau melepaskan energi. Dan yang kelima, yaitu digunakan untuk membedakan senyawa jenuh dan tak jenuh. Di mana untuk senyawa jenuh yaitu senyawa yang memiliki ikatan rangkap tunggal. Sedangkan untuk senyawa tak jenuh yaitu senyawa yang memiliki ikatan rangkap dua ataupun ikatan rangkap tiga. Berikut adalah beberapa jenis dari reaksi adisi. Yang pertama yaitu reaksi adisi elektrofilik. Nah, reaksi adisi elektrofilik melibatkan penambahan spesies elektrofil atau penerima elektron pada senyawa tak jenuh. Jenis reaksi ini sangat umum terjadi pada alkena dan alkuna. Jenis yang kedua yaitu reaksi adisi nukleofilik. Reaksi adisi nukleofilik melibatkan penambahan spesies nukleofil atau pemberi elektron pada senyawa yang memiliki gugus karbonil, yaitu C rangkap 2O. Jenis yang ketiga yaitu reaksi adisi radikal. Reaksi adisi radikal melibatkan penambahan spesies radikal bebas pada ikatan rangkap, di mana reaksi ini biasanya terjadi melalui mekanisme rantai radikal. Dan jenis yang keempat yaitu reaksi adisi polimerisasi. Reaksi adisi polimerisasi terjadi karena pemutusan ikatan dari monomer, di mana ikatan rangkap yang terbuka digunakan monomer untuk berikatan satu sama lain. Seperti yang kita lihat pada slide, di sini saya mengambil beberapa contoh monomer. Di sini ada 3 contoh, ini yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Nah, kita lihat untuk monomer yang pertama, di sini ada ikatan rangkap. Untuk monomer ini, nantinya ikatan rangkap ini akan terputus sehingga dia akan terbuka ke arah kiri dan juga ke arah kanan. Teman-teman bisa melihat ini adalah reaksi ketika ikatan rangkapnya terbuka. Teman-teman bisa lihat di bawah ini nanti dia akan terbuka ke arah kiri dan kanan, sehingga yang tadinya memiliki ikatan rangkap berubah menjadi ikatan tunggal karena sudah terbuka atau sudah terlepas. Begitu juga dengan monomer yang kedua dan yang ketiga. Sama halnya dengan yang pertama, nanti juga akan terbuka ke arah kiri dan ke kanan sehingga akan terjadi ikatan tunggal. Untuk jenis yang berikut yaitu reaksi hidrogenasi. Nah, di mana reaksi hidrogenasi adalah jenis reaksi adisi khusus yang melibatkan penambahan hidrogen pada ikatan rangkap. Reaksi ini biasanya memerlukan katalis logam seperti platinum atau palladium. Sebentar saya juga akan menjelaskan ada mekanisme reaksi, contoh mekanisme reaksi dari hidrogenasi. Untuk jenis yang berikut yaitu reaksi sikloadisi. Reaksi sikloadisi melibatkan pembentukan cincin melalui penambahan 2 molekul tak jenuh. Salah satu contoh yang terkenal adalah reaksi Diels-Alder, di mana
Diena bereaksi dengan dienofil untuk membentuk senyawa siklik. Teman-teman bisa melihat pada slide. Ini adalah bentuk struktur dari diena dan juga dienofil yang akan bereaksi membentuk senyawa siklik. Namun sebelum kita menentukan atau membuat mekanisme reaksinya, kita juga harus memperhatikan produk hasil dari reaksi tersebut, sehingga nantinya untuk kita menentukan kemana arah kita membuat mekanisme reaksi itu akan lebih mempermudah, karena kita sudah bisa membayangkan bahwa dari reaksi ini yang akan nanti terbentuk menjadi reaksi seperti ini, sehingga kita sudah bisa memprediksi arah reaksinya akan seperti apa. Sama halnya dengan reaksi yang terjadi pada slide, teman-teman bisa melihat terdapat beberapa anak panah yang menunjukkan bahwa dari senyawa diena nantinya akan menyerang sisi yang sebelah kiri, sehingga akan terbentuk rangkap dua seperti yang terjadi pada senyawa siklik hasil jadinya. Begitu pula dengan karena tadinya sudah dari rangkap dua yang di atas menyerang di bagian samping sebelah kiri, maka akan kekurangan elektron. Sementara untuk dienofil yang memiliki kelebihan elektron, nanti akan menyumbangkan salah satu elektron, sehingga akan berikatan dengan yang kekurangan elektron. Sementara dengan yang di bawah akan menyumbangkan elektron juga untuk berikatan dengan dienofil, sehingga reaksinya akan membentuk senyawa siklik. Dan jenis yang terakhir yaitu reaksi adisi halogenasi. Dalam reaksi ini, molekul halogen seperti klorin atau bromin ditambahkan pada ikatan rangkap senyawa alkena atau alkuna. Contohnya adalah reaksi adisi bromin pada etena yang menghasilkan 1,2 dibromoetana. Teman-teman bisa melihat pada slide. Di sini saya sudah menggambarkan mekanisme reaksi dari bromin dan yang ditambahkan pada etena, di mana pada etena terdapat rangkap 2 yaitu C rangkap 2C. Yang seperti yang kita ketahui juga, reaksi adisi ini yaitu reaksi pemutusan ikatan rangkap. Nah, nantinya ikatan rangkap ini akan menyerang bromin, salah satu bromin, sehingga dia akan berikatan dengan bromin. Nah, setelah ikatan rangkap ini menyerang bromin dan membentuk ikatan tunggal, salah satu C yang ada di bagian ini akan kekurangan elektron, sehingga bromin yang dari sini akan menyumbangkan salah satu elektronnya untuk membentuk senyawa yang lebih stabil, sehingga C-nya memiliki 4 tangan. Karena seperti yang kita ketahui juga, unsur C harus memiliki 4 ikatan. Dan hasilnya seperti yang terlihat pada gambar. Ini adalah hasil jadi, yaitu 1,2 dibromoetana. Ini adalah contoh mekanisme reaksi yang telah saya sebutkan tadi, yaitu contoh reaksi dari hidrogenasi, di mana dengan bantuan katalis logam seperti platinum atau palladium. Teman-teman bisa melihat pada gambar di slide, ini adalah contoh mekanisme reaksi adisi, di mana seperti yang kita ketahui juga, reaksi adisi yaitu reaksi pemutusan ikatan rangkap. Nah, di sini ada ikatan rangkap, yaitu ikatan rangkap 2. Nantinya ikatan rangkap ini akan terputus, yaitu dengan bantuan H2. Nah, nantinya ikatan rangkap ini akan menyerang H, salah satu unsur H, sehingga akan membentuk senyawa seperti ini. Dan di salah satu C, karena dia sudah menyumbangkan elektronnya, maka dia akan kekurangan elektron. Nah, untuk
membentuk C yang stabil, maka salah satu H-nya lagi akan menyumbangkan elektronnya kepada C yang kekurangan elektron, sehingga hasil dari reaksinya seperti ini. Di sini juga saya mengambil salah satu contoh juga mekanisme reaksi adisi, yaitu teman-teman bisa melihat di sini ada salah satu senyawa yang memiliki ikatan rangkap. Di sini senyawa tersebut membentuk ikatan dengan HOSO3H. Dari ikatan rangkap ini nantinya akan menyerang H+, karena H+ ini yaitu kekurangan elektron atau menyumbangkan elektron, sehingga nantinya C yang di sini akan berikatan dengan H, sehingga salah satu C akan kekurangan elektron. Nah, untuk C yang kekurangan elektron ini, karena pada OSO3H ada kelebihan 1 elektron, maka dari ini akan menyerang ke arah C yang kekurangan elektron, sehingga untuk C yang kekurangan elektron nantinya akan membentuk C yang lebih stabil dengan 4 ikatan, seperti yang teman-teman bisa lihat. Ini adalah hasil dari reaksi tersebut. Kesimpulannya, reaksi adisi merupakan reaksi pemutusan ikatan rangkap yang terjadi pada ikatan rangkap 2 atau ikatan rangkap 3 dengan cara penambahan unsur baru, atau bisa juga dikatakan sebagai reaksi di mana senyawa yang berikatan rangkap menerima atom atau gugus baru sehingga ikatan rangkapnya berubah menjadi ikatan tunggal. Sekian video presentasi dari saya. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.